Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mom, selamat sore. Ini jam 3 tuh masuknya siang apa sore ya Moms ya? Yang pastinya senang sekali dapat berjumpa kembali dengan Moms di live Instagram Mother and Baby Indonesia. Saya Novita Inji, Editor-in-Chief Mother and Baby Indonesia, akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang di live Instagram kali ini, di mana kita akan membahas tentang mitos fakta seputar COVID-19. 10 bulan sudah kita melewati masa COVID-19 ini, di mana kita mungkin lebih banyak beraktivitas di rumah, atau kalaupun beraktivitas banyak dikurangin. Nah, hari ini kita akan membahas tentang COVID, di mana kita tahu selama masa PSBB yang berlaku sekarang ini, kita itu sering sekali mendengar mitos dan juga fakta seputar COVID-19 yang terkadang membuat kita jadi bingung. Nah, makanya hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Dr. Jimmy Chandradinata, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Eka Hospital BSD. Kalau Moms punya pertanyaan, wah boleh banget langsung saja ditanya. Sudah siap dan akan segera bergabung bersama kita? Baik. Ya, sambil Moms persiapkan pertanyaan-pertanyaan seputar mitos fakta COVID-19 ya. Hai dokter, apa kabar? Halo. Hai dokter. Kabar baik, apa kabar? Sehat-sehat ya Mbak Inji? Sehat-sehat. Dokter juga sehat-sehat ya dok, Halo. lagi praktek ya dok? Halo dok. Dokter. Sorry, suaranya suara agak delay ini. Oh oke, Iya, kedengeran. Sudah aman kah? Iya, good. Oke, ya. Saya ingin menyapa ada Shirley Juno aman. juga yang lagi menyaksikan live Instagram kita. Hai Shirley. Dan juga tentunya Moms yang lainnya siapkan pertanyaan-pertanyaannya. Nah dokter, hari ini kita akan membahas tentang mitos fakta COVID-19. Kita tuh banyak sekali mendengar katanya bisa ini, katanya kalau kita minum ini kita bisa terhindar, katanya kalau kita pakai ini bisa terhindar. Nah makanya nih, ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaannya. Salah satu tadi sudah mulai bertanya mengenai vaksin. Tapi kita mulai dulu ya dok ya. Mungkin dari mitos fakta yang paling sering kita dengar adalah gini, minyak kayu putih. Oh. Pasti dokter juga sering banget nih denger ya. Katanya benarkah membalurkan minyak kayu putih, bahkan ada yang bilang di masker itu bisa mengurangi risiko infeksi virus corona ini sendiri dok? Oke, ini pertanyaan yang lumayan sering Sering ya, ditanyakan dok? sih sebetulnya, apalagi sejak zaman ada kalung anti corona itu langsung heboh kan soal minyak kayu putih ini ya. Nah sebenarnya minyak kayu putih ini mulai ada isu bisa untuk mematikan virus corona itu sejak ada penelitian in vitro sebetulnya. Penelitian in vitro itu maksud penelitian di laboratorium, jadi semua didesain dari laboratorium, bukan diuji pada makhluk hidup. Kemudian ada juga ada juga penelitian yang sebenarnya menggunakan model komputer. Jadi mereka cuma sebenarnya simulasi komputer, melihat kandungan dari si eukaliptus ini apakah bisa berinteraksi dengan protein atau struktur si virus. Secara simulasi komputer itu tampaknya bisa mematikan si virus, tapi bukan berarti sudah diuji coba secara langsung gitu. Jadi bukti ilmiah bahwa eukaliptus ini bisa untuk mematikan virus corona itu masih tanda tanya sebetulnya. Mungkin iya, tapi rasa-rasanya belum bisa diterapkan sebagai standar untuk mencegah terinfeksi virus corona. Apalagi kalau dipakaikan di masker gitu, mungkin lebih tanda tanya lagi. Nah sekarang pertanyaannya begini, masker N95 saja apabila kita gunakan alkohol yang sudah jelas bisa mematikan virus corona, itu bahkan alkoholnya malah bisa merusak si masker N95-nya. Jadi malah nanti barrier dari masker kita malah rusak. Nah, jangan sampai juga dengan membalurkan minyak kayu putih ini ke masker kita, malah jangan-jangan barrier dari masker itu malah dirusak oleh si minyak itu. Dan lagian mana enak sih pakai minyak di masker itu, kan lengket rasanya. Iya, betul. Jadi rasanya jawabannya tidak lah. Iya. Oke, ini menarik sekali, boleh menjadi catatan buat Mom semuanya. Ternyata kalau kita juga pakai minyak-minyak di masker kita, itu justru akan merusak kemampuan masker itu atau daya kerja masker tersebut ya dokter ya? Betul sekali. Makanya masker nggak boleh basah juga. Jadi masker kalau udah basah harus diganti. Oke. Wah, ini saya harus saya bilang nih sama orang tua saya nih, kayak sering sekali tuh kita lihat orang tua menggunakan minyak kayu putih pada masker. Ternyata nggak boleh ya, Dok ya. Oke, ini menarik sekali. Oke, berarti jawaban ini juga berlaku untuk kan katanya
kalau gitu sekarang minyak kayu putih diminum aja. Katanya dengan minum air Waduh. minyak kayu putih ini bisa menyembuhkan COVID. Itu udah salah banget berarti ya dokter ya? Udah, jangan. Dan itu harus dicatat bahwa justru minyak kayu putih itu berbahaya apabila ditelan ya. Apalagi oleh anak kecil ya. Itu Ya. bahkan ada laporan kasus di mana anak kecil tidak sengaja minum minyak kayu putih cuma 5 cc saja bikin kejang-kejang dan bahkan sampai tidak bisa bernapas. Jadi risikonya tinggi. Jadi jangan sampai minum minyak kayu putih deh. Itu big no-no. Oke, dicampur ke air ataupun diminum langsung itu udah big no-no alias tidak boleh ya moms ya? Tidak untuk dikonsumsi ya. Oke, baik, untuk dibalur tapi bukan untuk dikonsumsi. Nah, ini juga menarik nih. Kita sering juga mendengar tentang sabun atau mungkin bahan-bahan atau obat kumur yang lainnya yang mengandung povidone iodine. Ini katanya bisa mencegah infeksi corona. Nah, kalau itu gimana, Dok? Pertanyaan saya, kumur-kumurnya mau berapa lama? Ya kan? Oke lah, logikanya sekarang kan virus bisa masuk ke dalam tubuh itu setiap saat. Artinya apabila kita ada kontak dengan seseorang yang bawa virus bisa masuk setiap saat. Pertanyaan apakah kita selalu kumur-kumur di hadapan orang lain? Kan tidak mungkin. Ya, secara teoritis mungkin saja kandungan itu bisa mematikan virus, iya. Tapi apakah bisa mencegah infeksinya? Tentu belum tentu setiap saat. Nggak mungkin nggak kita pakai kumur-kumur setiap saat gitu. Jadi rasa tidak lah. Jadi yang paling benar adalah menjalankan protokol 3M, sudah pasti itu. Ya, itu saja dulu. Benar. Betul sekali. Dok, kita lanjut lagi. Ini juga sering sekali beredar fakta. Benarkah kalau sudah pernah COVID-19, tubuh jadi kebal dari virus corona? Ini semacam kalau kita udah kena cacar air cukup sekali, abis itu nggak kena lagi ya dok ya. Nah, apakah benar seperti itu? Berlaku juga nggak untuk COVID? Oke, ini jadi COVID kan ada penyakit yang baru. Jadi memang ilmu pengetahuan tentang COVID ini terus berkembang tentunya ya. Tapi sejauh ini memang betul apabila kita sudah pernah terinfeksi COVID-19, kita tentu akan membentuk antibodi. Nah, antibodi ini sifatnya bisa mencegah kita kena infeksi yang berat untuk jenis virus corona yang pernah kita dapat itu. Ya. Nah, tapi pertanyaan berikutnya, kita belum tahu pasti antibodi ini bisa bertahan berapa lama. Ya, studi-studi terakhir sih menunjukkan bahwa seseorang yang pernah terinfeksi COVID-19, antibodinya bisa bertahan 5-8 bulan. Jadi mungkin pada periode itu kita relatif lebih kebal, tapi bukan berarti tidak bisa kena ya. Karena sekarang virusnya pun bermutasi. Nah, seperti virus influenza misalnya ya, virus influenza kan bermutasi setiap saat, setiap tahun selalu berubah jenisnya. Makanya kita kena flu, udah pernah kena flu, masih sering kan kita bisa kena flu. Nah, jadi virus corona ini pun masih ada kemungkinan akan terus bermutasi dan ada kemungkinan antibodi yang pernah kita bentuk pada dulu bisa saja menjadi tidak kebal pada mutasi virus yang berikutnya. Jadi intinya begini, kalau sudah pernah kena COVID-19, kita memang lebih kebal, tetapi protokol 3M tetap harus jalan karena masih mungkin kena infeksi lagi. Oke, baik. Dok, saya akan baca pertanyaan dari Febrianti 6387. Dok, apakah dengan minuman herbal seperti kunyit dan lain-lain itu bisa menghilangkan virus corona? Dan ada pertanyaan lagi dari Febri. Dok, apakah benar dengan sering minum minuman yang dingin kita tuh gampang jadinya terserang virus corona? Berarti ini semacam kayak flu ya pertanyaannya, Dok ya? Oke, saya pikir belum cukup bukti ilmiah untuk mengatakan bahwa jahe, kunyit, dan herbal dan lain itu bisa mengobati virus corona. Sampai sekarang virus corona ini, COVID-19 ini obatnya saja belum jelas. Yang sudah pasti itu belum tahu sama sekali. Jadi kita masih jauh lah untuk bilang herbal bisa untuk mengobati penyakit COVID-19 ini. Jadi masih belum bisa dibilang begitu. Kalau tadi yang pertanyaan berikutnya apa ya? Sering minum dingin itu bisa membuat kita jadi gampang terserang virus corona. Ya kayak tadi pilek dok, kalau kita sering minum dingin kan katanya gampang pilek gitu loh dok, gampang flu gitu kan ya. Saya kira tidak betul ya. Mau minum panas, minum dingin, kalau kita terekspos dengan seseorang yang membawa virus, kita bisa saja terinfeksi. Oke, baik. Berikutnya saya akan baca pertanyaan dari Ana Syawa. Dok, jika terpapar COVID dengan gejala ringan, vitamin apa yang perlu dikonsumsi untuk penyembuhannya? Mungkin ini juga karena kita sering sekali melihat postingan-postingan dari para pasien COVID. Kan mereka bilang, wah vitaminnya banyak banget. Ini saya juga penasaran nih sih dok. Sebenarnya apa ya vitamin yang wajib dikonsumsi untuk para penderita COVID yang mungkin gejalanya ringan atau bahkan tanpa gejala dok? Baik, sebenarnya begini ya, memang dalam studi-studi yang sudah pernah dilakukan para ahli,
beberapa vitamin itu dianggap mampu memperingan gejala, mempercepat penyembuhan. Tetapi ini pun belum pasti, belum fix gitu, karena studinya hasilnya juga masih so-so gitu. Tapi so far yang sudah diteliti adalah vitamin C, vitamin D, mineral zinc itu yang utama ya. Tetapi setiap pasien sifatnya individual. Jangan sampai kita terdiagnosis dari PCR COVID-19 lalu kita membeli vitamin sesuai dosis yang dianjurkan dari WhatsApp group misalnya. Jadi benar bro. Itu sudah kadang-kadang sudah ada beredar dan dosisnya sekian. Jadi atau dari teman udah pernah kena obatnya ini kamu minum ini aja samain gitu, belum tentu sama. Ya, jadi lebih baik apabila kita pernah terdiagnosis COVID-19 dari PCR, misalkan kita lagi screening, ternyata positif, konsultasikan saja dengan dokter satu kali gitu. Jadi biar tahu dosis obatnya berapa. Karena tiap orang berbeda-beda, tergantung berat badan, tergantung usia, tergantung ada penyakit penyerta atau tidak gitu. Nggak boleh nyontek jadi sistemnya ya dok ya? Ya jangan nyontek deh, takutnya nanti malah timbul efek samping ya. Misalkan vitamin C dosis tinggi kan bisa mengganggu lambung misalnya. Ini jangan sampai udah kena COVID-19 dia sakit MAS segala macam gitu. Betul. Berikutnya dok, ini ada pertanyaan dari keluarga bulet dok, mau tanya apakah H2O2 tidak hanya membunuh virus tapi juga bakteri. Jadi selain alkohol 70%, apakah H2O2 bisa dijadikan sebagai alternatif dok? Untuk di mana H2O2 itu sifatnya itu sangat korosif ya, jadi sangat mengikis ya. Jadi hati-hati. Mungkin iya secara teoritis, tetapi kan tidak untuk digunakan di tubuh saya pikir ya, apalagi diminum nggak boleh ya, dioleskan di tubuh juga jangan gitu ya. Mungkin untuk membersihkan alat-alat tertentu kita takut ada kontaminasi di permukaan boleh saja, tapi tidak untuk dikonsumsi atau dibalurkan di tubuh. Oke, baik. Wah, ini menarik sekali ya. Jadi kita harus hati-hati juga ya, Moms ya. Ini ada pertanyaan dari Rame 17, sebenarnya tadi sudah dijawab sama dokter. Ini pertanyaan adalah jahe merah apakah efektif? Tadi sudah dijawab, untuk herbal itu belum ada penelitian yang lebih lanjut ya dok ya, karena obatnya aja belum ketemu gitu ya dok ya. Iya, betul banget. Baik, berikutnya adalah dari bundanya Raihan 09. Dok, apakah betul kalau sering pakai hand sanitizer bisa membunuh bakteri baik di telapak tangan yang akhirnya tidak ada lagi bakteri baik yang bisa melawan bakteri jahat dan akhirnya malah melemahkan imun? Wah, ini menarik di pertanyaannya nih. Betul, tentu ketika kita menggunakan antiseptik, tentu semua bakteri, jamur, virus yang ada di permukaan itu akan hilang ya. Tapi ini tidak ada bedanya dengan kita mandi setiap hari ya. Jadi apakah pertanyaannya kita mandi tiap hari pakai sabun, apakah kita menghilangkan semua bakteri di dalam permukaan kulit kita? Tentu jawabannya tidak. Jadi saya pikir sampai saat ini mencuci tangan dengan air dan sabun itu masih lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan risikonya. Rasanya keseimbangan bakteri di permukaan kulit tidak sepenting itu, kecuali di usus. Kalau di usus memang betul, apabila kita tidak seimbang, kita akan mudah sekali mengalami diare atau bahkan konstipasi. Tapi kalau untuk di kulit, karena ini dari bagian luar tubuh kita, rasanya lebih kuat lah untuk menghadapi hal-hal seperti itu. Oke, baik. Berikutnya saya akan baca lagi pertanyaan dari Ramet. Dok, saya pernah berinteraksi dengan penderita COVID-19, tapi saya swab test hasilnya negatif. Apakah saya kuat imunnya atau memang karena pakai masker jadi tidak mudah tertular? Wah, ini kita tahu sekarang ini OTG ini lebih banyak ya dok ya sebenarnya jumlahnya ya dok ya, daripada yang bergejala, apalagi yang bergejala berat. Nah ini kan yang membuat kita kadang-kadang jadinya belakangan baru tahu tuh ternyata positif teman kita mungkin atau rekan kerja kita yang baru kita jumpai, tapi pas kita tes kok kita negatif, atau mungkin juga satu rumah juga. Nah ini gimana nih dok? Baik, jadi begini, yang membuat kita terinfeksi atau tidak banyak faktor tentunya, tetapi tidak ada namanya tolok ukur imunitas tubuh. Ya, bahwa saya imunnya lebih kuat daripada dia, tidak ada itu. Kecuali ada orang-orang yang sedang menggunakan obat-obat yang menekan imunitas, misalkan obat pasien dengan autoimun, itu tentu daya tahan tubuhnya lebih rendah. Atau pasien-pasien dengan HIV misalnya. Tapi kalau kita normal, tidak ada patokan bahwa imunitas kita lebih baik daripada seseorang yang lebih tinggi. Jadi pada prinsipnya, kalau memang kita mau aman, 3M itu pakai masker, jaga jarak. Jadi mungkin saja waktu itu dia pakai masker atau interaksinya tidak terlalu dekat, itu yang membantu mencegah virusnya itu nyampe dari orang yang terinfeksi ke kita. Ya, perhatikan juga ruangannya, kan sudah tahu bahwa ada kemungkinan aerosol kan di ruang tertutup. Jadi kalau kita ngobrol-ngobrol sama orang yang tidak kita kenal atau kita kenal lah ya, tapi tidak serumah,
itu pastikan kalau di ruang Sebaiknya tertutup pakai jangan masker sih. pakai masker dan jangan terlalu lama kalau bisa. Kalau harus lama bukalah jendela atau pintu jadi ada ventilasi untuk mengurangi Baik. risikonya. Oke, Gitu. baik. Nah, Dok, berarti yang ingin saya tanyakan lebih lanjut adalah gini, benarkah setelah kita 14 hari positif COVID, otomatis bisa bebas isolasi karena tidak menularkan lagi? Nah, itu kita jadi penasaran nih, karena kan ada yang bilang gini, 14 hari, ada yang bilang nih, nah makanya ini mesti diluruskan lagi deh oleh dokter, ada yang bilang enggak 14 hari, apalagi kalau nggak bergejala, udah habis itu kita udah nggak perlu cek lagi, udah pasti negatif kok, gitu kan ya. Nah, tapi kan ada yang bilang enggak, sebaiknya dites lagi untuk tahu benar-benar kita negatif atau enggak, karena kita juga mengingat, ada beberapa kasus saya juga tahu ya dok ya, dia tidak bergejala, tapi sampai 1 bulan dites masih positif terus dok, nah itu gimana tuh dok? Oke, begini, ini panjang penjelasannya. Oke, jadi dulu ketika awal-awal kita masih pakai patokan pemeriksaan PCR untuk menentukan seseorang sudah tidak ada virus atau sudah sembuh ya. Tapi problemnya gini, PCR atau swab test itu tidak dapat membedakan ini virus hidup atau virus mati. Jadi kalau misalkan, jadi misalkan virusnya udah nggak ada, dia udah mati, tapi ada sisa-sisa bagian tubuhnya, lengannya, apanya gitu lah, kita periksa PCR masih positif, tapi bukan berarti dia virus hidup yang masih bisa menginfeksi orang lain. Nah, sampai sekarang kita tidak bisa membedakan virusnya hidup atau mati dengan cara kultur virus. Itu satu-satunya cara. Cuma kultur virus tidak rutin dilakukan, itu hanya bisa dilakukan oleh lab-lab tertentu dengan tingkat keamanan yang sangat tinggi. Nah, jadi akhirnya dilakukan penelitian ya bahwa ternyata rata-rata tidak semua tapi sebagian besar itu 10 hari ya. Jadi kalau kita OTG patokannya adalah kira-kira 10 hari setelah dia terdiagnosis dianggap sudah tidak mempunyai virus yang hidup untuk menularkan orang lain. Kalau OTG ya. Kalau orang yang mempunyai gejala ringan atau sedang itu patokannya adalah minimal 10 hari dengan minimal 3 hari bebas gejala, apalagi bebas gejala demam dan saluran pernapasan. Jadi misalkan dia udah 10 hari masih demam, hari ke-11 sudah nggak demam, ya kan? 11, 12, 13 nggak demam, maka hari ke-13 itu dia dinyatakan sudah sembuh, gitu. Walaupun tidak swab. Tapi ini lagi-lagi ini ketentuan secara general, tidak bisa individual. Pada pasien-pasien sakit COVID yang berat, ini bisa lebih lama, bahkan bisa 2 minggu. Ya, nah pertanyaannya sekarang, apakah kita orang awam bisa mendiagnosis kita ini sakit ringan, sedang, atau berat? Saya pikir akan sulit. Nggak bisa dok. Ya, nggak bisa. Kadang-kadang bahkan ada orang yang mengira, saya sakit ringan kok, PCR-nya positif, saya cuma batuk pilek biasa. Tapi dia tidak melakukan pemeriksaan ronsen misalnya. Ya, karena begitu di ronsen atau di CT scan paru-paru ternyata sudah ada gambaran infeksi di paru-paru. Nah, itu kategorinya sudah sedang sebetulnya. Ya, atau dia nggak pernah dengar yang namanya happy hypoxia ya. Jadi dia tidak merasa sesak, tidak merasa sesak, tapi kalau kita cek oksigen di dalam tubuhnya udah turun. Nah, dia merasa baik-baik saja gitu ya. Tapi kalau tidak periksa, sebenarnya paru-parunya udah penuh, oksigennya sudah turun. Nah, itu mungkin sudah masuk kategori berat. Jadi patokannya begini. Sebaiknya apabila kita sudah terinfeksi dan ingin tahu kapan kita sembuh, tetap laporkan ke dokter karena itu sifatnya sangat individual biar dokter yang mengira-ngira ya, tergantung kondisi pasiennya. Kalau misalkan isolasi mandiri di rumah, gimana ketemu dokternya dok? Gampang, bisa aja telekonsultasi, sekarang sudah bisa gitu. Jadi banyak cara kok ya, atau dia harus datang ke rumah sakit terdekat, ke emergency, di ronsen dulu atau bagaimana lah. Jadi konsultasikanlah dengan pakar kesehatan. Dok, saya ingin tanya, sekarang kita tahu bahwa jumlah penderita per harinya sudah tinggi, bahkan sempat 11.000 ya dok ya, kalau nggak salah sehari ya dok ya, beberapa hari yang lalu. Nah, ini kan berarti kan semakin, istilah tuh, COVID tuh udah semakin dekat dengan lingkungan atau dengan lingkarannya kita ya dok. Kalau dulu kan mungkin, temennya teman saya gitu. Kalau sekarang kan mungkin inner sudah circle udah ada ya. Iya, betul sekali. Udah sering sekali kita dengar bahwa gini, teman saya, ya kan. Nah, saya ingin menanyakan satu hal nih dok, mungkin juga ini bisa menjadi catatan juga buat para moms dan juga yang lagi menyaksikan live Instagram kita hari ini. Kalau kita habis ketemu sama orang yang positif COVID, kapan sebaiknya kita cek swab PCR-nya nih dok? Dan sebaiknya apakah PCR, antigen sajakah cukup atau yang lainnya nih dok? Ini penting untuk kita ketahui juga nih dok. Ya, betul. Jadi, kalau misalkan kita baru terekspos dengan orang yang sakit COVID, ya jangan langsung periksa, biasanya masih negatif. Nah,
ya. Ya. Jadi biasanya rata-rata mulai bisa diperiksa pada hari ketiga sampai hari kelima setelah kita terekspos. Gitu. Oke. Ya, jadi nah, Oke. tapi satu kali pemeriksaan pun belum cukup. Jadi misalkan sudah hari ketiga Yes. nih, ya kan? Kita cek negatif, belum tentu kita pasti negatif. Karena bisa jadi false negatif namanya. Jadi walaupun Betul. hasilnya negatif, saya pikir lebih baik kita isolasi mandiri sampai 2 minggu. Ya, atau kalau mau diulang kira-kira selang 1-2 hari diulang 2 kali negatif, kita akan lebih yakin kita negatif. Jadi, tapi jika keberatan biaya atau segala macam, kita isolasi mandiri aja 14 minggu. Nah, pemeriksaan apa yang dianjurkan? Sampai saat ini yang paling sensitif dan paling akurat tetap PCR test, ya. Antigen itu juga kalau positif, dia spesifisitasnya tinggi. Artinya kalau positif kemungkinan besar memang positif. Tapi false negatifnya lebih tinggi dibandingkan dengan PCR. Jadi kalau dia negatif, kita lebih nggak yakin lagi dibandingkan PCR. Jadi tetap dianjurkan PCR swab test. Kerugiannya cuma lebih mahal dibandingkan antigen test, gitu. Betul. Berarti perlu menjadi catatan ya, Moms ya, di saat mungkin kalau kita bertemu dengan seseorang yang positif COVID, salah satu mungkin anggota rekan kerja kita atau teman kita di hari Senin nih, Dok ya. Berarti di hari Rabu atau Rabu sampai Jumat tuh sebaiknya dicek ya, Dok ya? Iya, betul. Oke. Kalau misalnya ya akan lebih baik lagi tadi langsung isolasi mandiri selama 14 hari atau memang kalau ada biaya bisa melakukan cek ulang jadi di 2 hari berikutnya untuk memastikan bahwa kita benar-benar negatif gitu atau kita tadi kalau hasilnya negatif ya, Dok ya? Betul, iya. Oke, baik. Ini penting sekali untuk diingat ya, Moms ya. Oke, saya akan baca lagi pertanyaan yang berikutnya. Nah, ini dari Cusnadila. Dok, saudara saya tuh demam udah seminggu, naik turun, rapid, PCR, antigen, ronsen segala macam. Tapi kok negatif ya? Tapi pihak rumah sakit nggak bilang itu COVID. Cuma hasil ronsennya ada macam putih-putih gitu, Dok. Ini gimana ya, Dok? Oke. Tentu harus lihat dulu ya ronsennya, tapi kan itu sangat per kasus sekali ya. Tetapi apabila memang dari ronsen ada gambaran bercak-bercak putih, kemungkinan besar memang ada pneumonia atau infeksi paru-paru. Pada zaman pandemi seperti ini, setiap pneumonia sebaiknya disangka COVID dulu sebelum sampai terbukti tidak. Oh, baik. Ya, Oke. Apalagi dia ada risiko. Jadi itu mesti di follow up karena PCR negatif tidak langsung exclude bahwa dia pasti negatif. Ya, mesti diulang berkali-kali. Ada pula kasus di mana saya ketemu, di mana dia sudah seminggu lebih demamnya, ya PCR 2-3 kali negatif gitu. Tapi begitu saya periksa serologi antibodi positif dan CT scan paru-paru cocok untuk COVID. Jadi walaupun PCR negatif gitu, tapi kalau antibodinya positif mungkin dia masih bisa COVID karena ada rentang waktu ideal untuk periksa PCR kan. Pada minggu kedua dia udah cenderung negatif gitu. Jadi kalau kita miss kesempatan itu, bisa dia akan tetap negatif selamanya padahal dia COVID gitu. Oh, baik. Wow, ini memang kita harus anggap serius sekali ya penyakit ini ya. Jadi kalau memang masih agak udahlah ya COVID kayak flu. Aduh, jangan dong ya. Ini bahaya sekali loh. Oke, Dok, ini ada pertanyaan dari Bunda_Ina_Alma. Apakah hilang penciuman tanpa demam merupakan indikasi terkena COVID? Nah, ini kan kita tahu yang paling sering kita dengar adalah gejala hilangnya penciuman. Apakah memang akan selalu seperti itu kah? Walaupun tanpa demam? Bisa satu gejala COVID bisa saja tidak demam, tapi disertai dengan hilangnya penciuman atau pengecapan. Jadi apabila ada gejala seperti ini, itu di zaman pandemi seperti ini tetap harus buktikan itu COVID atau bukan. Walaupun penyebab gangguan pengecapan atau penciuman banyak ya, tapi saat seperti ini pastikan dulu COVID atau bukan, itu saja. Oke, Dok, sekarang kita mau ngobrol soal vaksin nih. Pertanyaan dari Evi Layarda, apakah epilepsi boleh divaksin corona, Dok? Oke, epilepsi tergantung penyebabnya dulu ya. Epilepsi itu kan suatu sindrom sebenarnya. Ya, tapi ada penyebab, ada yang primer, ada yang sekunder. Kalau sekunder biasa ada penyakit lain. Nah, kita harus tahu dulu penyakit lain ini apa. Ada penyakit kronik tertentu nggak? Apabila penyakit kroniknya berat atau mengganggu imunitas, mungkin kita tidak anjurkan dulu. Tetapi kalau misalkan yang epilepsi primer itu juga harus dilapor. Biasanya pada anak-anak ya, ini harus lapor dulu dengan dokter anak dulu deh, karena sangat individual. Jadi karena sekarang problem begini. Vaksin Sinovac yang kita dapat sekali ini diujinya itu kebanyakan pada orang sehat.
ya, sehingga kita Oh iya belum betul. belum tahu pasti apabila kita suntikan pada orang-orang dengan penyakit kronik, apakah menimbulkan efek samping yang lebih berat dibandingkan subjek sehat, kita belum tahu. Jadi makanya perlu ekstra kehati-hatian untuk pasien-pasien yang mempunyai penyakit kronik. Nah, sebelum disuntikan itu biasanya ditanyain dulu ada sakit apa nggak gitu segala macam. Ya, 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 ya. kalau misalkan ada, biasanya kalau kita lihat tidak terkontrol, mungkin akan minta ditunda. Begitu. Oke, baik. Hmm. Pertanyaan berikutnya dari Chelsea Yaluga. Apakah vaksin COVID itu untuk anak-anak tuh bisa? Kalau ada tuh, maksudnya untuk anak-anak itu ada batasan umurnya nggak sih kalau nggak boleh, Dok? Sekarang untuk anak belum diberikan ya, terus terang. Sekarang baru Ya. diberikan pada 18 sampai 59 tahun. Kenapa begitu? Lagi-lagi trial atau studi vaksin ini kepada anak-anak belum selesai dan sedang berjalan. Kalau untuk Sinovac belum diuji bahkan. Jadi kita belum tahu, takutnya nanti malah kita nomor 1 pemberian vaksin adalah safety. Ya, safety first gitu ya, efikasi nomor 2 sebenarnya. Betul. Ya, jadi kalau misalkan kita belum yakin safe gitu, lebih baik kita tunda. Ya, lebih baik kita jalankan saja 3M yang ketat untuk mencegah terinfeksi corona dibandingkan kita ngandelin vaksin aja gitu loh. Ya, jadi safety first gitu. Oke. Berikutnya pertanyaan dari Nanda. Dok, kalau mau pergi bareng teman-teman, semuanya udah swab dan hasilnya negatif. Berarti aman dari COVID, Dok. Benarkah seperti itu? Nah, ini juga sering salah kaprah. Ini menarik nih, karena kita sering banget lihat ya, Dok ya. Mungkin mau pergi, mau kumpul-kumpul, kita juga tahu mau liburan, mungkin kita swab dulu sama-sama hasilnya negatif sih. Nah, apakah berarti kita aman nih untuk pergi bareng nih, Dok? Jawabannya tetap tidak 100% aman. Apabila kita bepergian dengan terutama orang yang tidak serumah ya, yang kita tidak tahu aktivitas mereka apa. Kenapa begitu? Karena swab test negatif tidak menjamin 100% dia negatif, ya. Masih ada yang namanya false negatif, ya. Kalau misalkan si PCR itu kisarannya kira-kira bisa 2-30% tuh. Jadi masih range-nya masih gede gitu loh buat false negatif. Apalagi yang antigen test gitu. Jadi bisa jadi kebetulan pas dia dites dia seolah-olah negatif padahal sebenarnya dia bawa virus. Nah, itu juga tetap ada risiko. Ya, tapi minimal sudah dilakukan, sudah lebih baik, tapi tidak bisa 100% aman. Jadi tetap harus hati-hati. Jadi sebaiknya sih kalau memang mau pergi-pergi, tetap pergilah dengan orang serumah saja. Nggak usah dengan orang-orang yang tidak serumah, walaupun dia teman kerja, teman dekat, itu mungkin lebih baik lupakan dulu. Apabila memang mau ideal banget, mungkin swabnya mesti berkali-kali tuh sebelum ketemu. Tapi kadang-kadang kan tidak memungkinkan gitu loh. Jadi kalau mau paling aman ya tidak lakukan itu. Oke. Ya tapi kalau memang mau ya tapi ada resiko mungkin kita harus sering-sering cek terus ya berkala ya, Dok ya. Ya, betul. Ya, dan pakai masker, tetap pakai masker lah gitu. Betul, itu juga paling penting. Bundanya Raihan bertanya lagi, ibu hamil dan menyusui boleh divaksin COVID nggak sih, Dok? Aduh, sayangnya lagi-lagi belum ada studi untuk ibu hamil dan menyusui. Jadi kita belum tahu safety dan efek samping buat ibu hamil dan menyusui. Sayangnya begitu. Tapi tunggulah ya. Seiring waktu saya pikir ini kita akan semakin jelas safe buat siapa saja. Dan seiring studinya berjalan terus. Oke, Dok, kita tutup dengan satu pertanyaan dari saya mengenai vaksin. Ini mungkin kita perlu paham lagi dan tahu lagi tentang vaksin. Banyak yang bilang juga gini, ini kan kita tahu sudah banyak banget, bukan banyak banget sih, beberapa kita lihat sudah mulai mendapatkan vaksin. Dan ini kan juga segera akan didistribusikan ke masyarakat untuk vaksin COVID-19 ini ya, Dok ya. Nah, ini vaksin yang pertama pertanyaannya, vaksin itu harus dilakukan berapa kali ya, Dok? Apakah cukup sekali atau ada pengulangan nggak, Dok? Oke, tergantung vaksin ya, tapi vaksin Sinovac yang kita gunakan saat ini itu jeda yang disepakati dari studi yang mereka lakukan adalah 2 minggu. Jadi vaksin pertama, lalu jeda 2 minggu kemudian vaksin kedua. Ya, itu dianggap sudah dapat menimbulkan imunitas yang cukup untuk mencegah infeksi COVID. Tetapi perlu diketahui bahwa bukan berarti setelah divaksin 2 minggu ini kita berarti kebal. Ya, jadi gini, tujuan vaksin adalah supaya apabila kita terinfeksi virus coronanya, kita menjadi tidak sakit atau tidak sakit berat, ya. Tapi bukan berarti virusnya nggak nyampe ke badan kita. Nah, ini orang sering salah kaprah ya. Jadi kalau misalnya kita sudah divaksin nih, kita terekspos orang yang sakit COVID, virusnya masuk ke tubuh kita mungkin nggak sakit atau nggak sakit berat lah, mungkin cuma sakit ringan. Tapi virusnya ini masih bisa kita tularkan ke orang lain.
Jadi jangan sampai misalnya kita sudah vaksin nih, apalagi yang masih umur 18 sampai 59 tahun nanti divaksin nih, ya. Tapi dia merasa kebal sehingga dia sudah kemana-mana. Tapi di rumah dia ada orang tua yang belum divaksin, ya. Jadi jangan sampai dia sendiri nggak sakit, tapi dia tetap bawa virus ke buat orang tua di rumah dia. Nah, jadi walaupun sudah divaksin, kita belum bisa lepas dari 3M, ya. Dan kedua, kita belum tahu vaksinasi ini perlu booster atau tidak. Kita belum tahu apakah antibodi yang ditimbulkan dari vaksin ini bisa bertahan berapa lama. Contohnya kalau influenza, vaksin influenza kan masih di booster tiap tahun, ya. Nah, kalau si virus corona ini kita belum tahu nih kapan booster yang sedang diteliti. Jadi nanti mungkin kita akan mendapat kabar, kemungkinan besar memang perlu booster, tapi kapannya belum tahu. Jadi hati-hati, jangan sampai sudah vaksin terlena, tahu-tahu kita sakit berat karena efek vaksinnya sudah nggak ada gitu, atau virusnya mungkin sudah bermutasi yang kebal menjadi terhadap vaksinasi yang sudah kita dapatkan. Tapi sejauh ini kita sering dengar beritanya kan virusnya sudah bermutasi, tapi so far tampaknya sih vaksinnya masih bisa bekerja untuk mutasi-mutasi virus tersebut. Tapi untuk kedepannya kita masih harus lihat lagi. Ya, mungkin yang perlu menjadi catatan buat kita semua adalah kita tahu bahwa saat ini rumah sakit itu penuh, ya kan, kita tahu banget keterbatasan dari Wisma Atlet juga sudah penuh, yang bergejala banyak dan akhirnya membuat ICU juga penuh gitu, yang membuat akhirnya banyak yang ya susah untuk mendapatkan pertolongan. Jadi sebenarnya dengan hadirnya vaksin tidak membuat kita kebal dari COVID, tapi setidak-tidaknya kalau kita sampai positif tidak bergejala atau kalaupun bergejala nggak berat ya dok, jadi tidak perlu membuat kita jadi harus dirawat di rumah sakit. Ya kan dok? Betul sekali. Oke, baik dok. Jadi yang mungkin ada yang mau kembali diingatkan kepada para moms yang lagi menyaksikan live Instagram kita ini nih berkaitan dengan mitos fakta yang harus selalu menjadi catatan moms, kayak 3M sih ya dok ya. Itu nggak boleh. Bukan face shield ya, tapi 3M ya, masker ya. Masker utama. Betul. Masker bukan face shield. Jadi kalau mau pakai dua-duanya bukan face shield saja atau masker saja yang dipakai itu lebih baik ya. Dan saya mendapat kesan beberapa orang itu dengan adanya vaksin ini merasa oke, kita sudah bebas dari pandemi. Ini bukan menakut-nakuti ya, bukan membuat resah, tapi pada prinsipnya kalau memang kita mau cepat selesai, walaupun kita sudah divaksin, kita tetap jalankan protokol 3M, karena itu yang paling penting. Saya melihat bahwa semakin kesini masyarakat mungkin cenderung semakin tanda kutip terbiasa dengan situasi pandemi ini. Jadi makin COVID, so what? Coba bandingkan dengan ketika kita pertama kali ada pandemi ini kan orang panik. Takut banget gitu kan. Ya kan, suasana juga sepi ya. Nah, begitu kita PSBB betul-betul sepi. Sekarang PSBB juga rasanya kan mobilitas masih tinggi. Jadi bukan berarti tidak boleh mobilisasi, boleh silakan, tapi tetap selama kita melakukan aktivitas, kita jalankan protokol 3M, hindari dulu kegiatan-kegiatan yang rasanya tidak penting, kumpul-kumpul atau liburan, tahan dulu lah ya sampai pandemi ini selesai gitu. Dokter Jimmy, terima kasih banyak atas waktunya, dicolong lagi praktek. Sorry, terlambat. Terima kasih banyak. Gak apa-apa dokter, gak apa-apa. Tapi informasi yang kita dapatkan hari ini sungguh bermanfaat. Kita jadi semakin tahu tentang COVID dan memang satu-satunya cara yang bisa kita lakukan sekarang adalah 3M. Protokol kesehatan itu harus selalu kita perhatikan, menjaga jarak juga harus kita perhatikan, dan sebisa mungkin memang kalau kita bisa di dalam rumah aja, di dalam rumah dulu, mungkin aktivitas yang memang punya privileges atau mungkin punya kelebihan untuk bisa melakukan aktivitas di dalam rumah, sebaiknya dimanfaatkan kesempatan itu. Betul ya dok ya? Betul sekali, betul sekali. Dokter Jimmy, jaga kesehatan selalu ya dok. Terima kasih sudah berbagi informasi sama kita di sini. Sampai ketemu lagi dan juga tentunya. Bye Dokter Jimmy. Bye-bye. Wah, senang sekali ya ngobrol-ngobrol sama Dokter Jimmy, jadi tahu banyak mengenai hal-hal yang harus kita perhatikan selalu. Dan juga tentunya tadi buat para mom, saya minta di save live IG kita hari ini. Tentunya akan kita save, bisa disaksikan di IGTV Mother and Baby Indonesia. Terima kasih banyak moms, yang pastinya jaga kesehatan selalu. Protokol kesehatan 3M harus selalu kita perhatikan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye moms.